Shalom, umat Tuhan yang diberkati, kita tiba pada malam hari ini dalam ibadah rumah tangga pada minggu ke-20 sesudah Pentakosta. Kami mengucapkan terima kasih atas berkenaan Tuhan untuk pelayanan hari ini, dan kiranya ibadah ini menjadi berkat bagi umat Tuhan. Jemaat mari berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita. Kidung Jemaat 1 bait yang pertama. Silakan duduk kembali. Ibadah pada malam hari ini akan dipimpin oleh Penatua Viverly Thomas. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan bagi kami. Pada malam hari ini kami rindu untuk memuji dan membesarkan nama-Mu, untuk mengambil bagian akan pelayanan firman-Mu. Tuhan berkati kami, berkati semua umat-Mu yang berada di rumah yang saat ini menyaksikan
melalui YouTube, daring online, dan semua kami yang melayani Engkau berkati Tuhan. Biarlah ibadah ini berkenan bagi Tuhan dan nama Tuhan terus dipermuliakan. Khusus buat penetua Liverly yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, Tuhan berkati ya Tuhan, urapi dengan Roh-Mu yang kudus, agar firman yang Dia sampaikan boleh memberkati semua umat yang mendengarkannya. Dan terima kasih Tuhan, ini doa dan syukur kami. Amin. Kita masuk dalam litani pujian. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau, bermazmur bagi nama-Mu, ya Maha Tinggi. Sebab musuhku mundur, tersandung jatuh, dan binasa di hadapan-Mu. Sebab Engkau membela perkaraku dan hakku, sebagai hakim yang adil, Engkau duduk di atas tahta. Sebagai respon kita akan memuji Tuhan kembali, Kidung Jemaat pertama baitnya yang kedua. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan masuk dalam pewartaan sabda firman Tuhan. Sebelumnya kita siapkan dulu bacaan Alkitab pada malam hari ini yang terambil dari Ibrani pasal 4. Ibrani pasal 4 ayat 14 sampai dengan 16. Kalau sudah dapat, tandailah Alkitab Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Sebelum kita membacanya, kita mohon pimpinan penyertaan Tuhan. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu Bapa di sorga. Terima kasih untuk waktu yang Kau berikan dari pagi hingga sampai sore dan malam hari ini. Engkau berikan kami kekuatan yang daripadamu untuk kami duduk sejenak mendengarkan sabda firman-Mu ya Tuhan. Urapi secara khusus hamba-Mu yang akan menyampaikan atau memberitakan firman-Mu ya Tuhan, agar supaya ketika firman-Mu ditaburkan, jemaat boleh mengerti maksud firman Tuhan malam hari ini dan boleh menerima serta melakukannya di dalam kehidupan hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah juru selamat kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab dari Ibrani pasal 4 ayat 14 sampai dengan 16. Saya mengundang jemaat untuk berdiri. Saya akan bacakan untuk jemaat sekalian. Yesus sebagai imam besar. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah,
baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Silakan duduk. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, malam hari ini sesuai dengan bacaan dari Sabda Bina Umat atau juga dengan SGDK, Sabda Guna Dharma Krida, khusus untuk para presbiter, mengambil judul Yesus sebagai Imam Besar, atau di dalam SGDG berjudul Anak Allah sebagai Imam Besar. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, sebelum kita melanjutkan dalam bacaan pada malam hari ini, saya mau katakan bahwa kita boleh mengetahui dulu imam itu adalah orang yang dipilih Allah untuk memimpin dan melaksanakan ibadah, khususnya dalam ibadah mempersembahkan kurban. Kedua, imam itu adalah perantara antara Allah dan umatnya. Jadi dalam ibadah mempersembahkan kurban itu melalui imam, baik untuk memenuhi tuntutannya, memperoleh pendamaian atas dosa-dosanya maupun dosa umatnya. Itu yang terjadi di dalam kemah pertemuan ataupun dalam bait suci zaman Salomo, bait suci. Kalau di kemah pertemuan zamannya Musa. Nah, ini dalam kemah maupun bait suci itu ada tempat khusus yang hanya diperbolehkan imam besar yang boleh berada di ruangan itu. Yang lain tidak diperbolehkan. Sehingga imam besar ini mempunyai suatu tugas yang sangat mulia. Karena di awal tadi saya sudah katakan bahwa imam adalah orang yang dipilih Allah untuk mempersiapkan dalam melaksanakan ibadah, khususnya ibadah mempersembahkan kurban. Ini imam dan umatnya. Sedangkan yang kita mau katakan bahwa tugas imam besar yang dimaksudkan ialah dia menjadi perantara antara umat dengan Allah. Perantaranya imam itu. Kalau di kita mungkin bisa juga dikatakan presbiter. Ketika warga jemaat memerlukan pertolongan, mungkin dengan ada pelayanan khusus, mungkin dengan Bapak Pendeta, ya minimal dengan presbiternya, sektor pelayanan atau korsek dan wakorsek yang sudah dibentuk. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, imam-imam besar ini yang dipilih Allah ini berbeda dengan imam besar agung, yaitu Yesus Kristus. Tadi sudah disampaikan bahwa ketika mereka akan melaksanakan ibadah, khususnya untuk ibadah pengorbanan, mempersembahkan kurban, itu mereka membawa kurban masing-masing. Berbeda-beda mungkin, atau bisa juga ada yang sama, baik itu domba
atau lembu atau dan segalanya. Itu berbeda-beda. Nah, itu mereka membawa. Tapi kalau Yesus tidak. Bapak Ibu mungkin sudah tahu, Yesus juga dibilang imam besar, tapi dia tidak membawa kurban. Apa yang Yesus bawa untuk mengorbankan dalam pendamaian atau menghapus dosa-dosa manusia? Yaitu dirinya sendiri. Yesus membawa kurban dirinya sendiri untuk satu kali, untuk selamanya. Kalau imam-imam yang lain setiap hari mereka berbuat dosa, mereka datang beribadah membawa kurban setiap hari berbuat. Kalau Yesus, perbedaan dengan Yesus yang imam besar itu, hanya satu kali Yesus lakukan, yaitu ketika ia mati di kayu salib. Itu yang menjadi perbedaan imam besar dengan imam besar agung, yaitu Yesus Kristus. Yesus yang telah dicobai tidak berbuat dosa dan yang turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Jadi ketika kita ada permasalahan, pergumulan, sebenarnya Yesus sudah tahu. Cuma sekarang terletak dari kita masing-masing sebagai umat yang percaya, apakah kita memerlukan pertolongan Tuhan atau kita bisa menjalani sendiri pergumulan ini. Kan sering dikatakan bahwa ketika kita angkat tangan, Tuhan akan turun tangan, artinya Tuhan akan menolong kita. Tapi kalau kita turun tangan, sebaliknya Tuhan akan angkat tangan. Mungkin Tuhan bilang, kamu tidak memerlukan aku untuk menolong kamu, sehingga Tuhan angkat tangan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, ketika kita masuk dalam pandemi atau COVID-19 yang sudah berlangsung hampir kurang lebih 7-8 bulan, memprihatinkan sekali, khususnya para anak-anak dan lansia. Karena apa? Ketika ibadah dibuka, kita mengikuti protokol kesehatan bahwa yang boleh beribadah 17 tahun ke atas dan 50 tahun ke bawah, sedangkan 51 dan seterusnya untuk sementara tidak diizinkan. Itu bukan berarti kita membatasi untuk hubungan kita dengan Tuhan dibatasi, tidak Bapak Ibu. Sesuai anjuran pemerintah masih bisa dilaksanakan di rumah masing-masing. Bertemu dengan Tuhan Yesus tidak mesti di rumah atau di rumah Tuhan atau di gereja. Di rumah kita pun tetap masih bisa. Firman Tuhan berkata, 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, maka aku ada. Jelas sekali bahwa ketika kita berjumpa atau kita bertemu dengan Tuhan, kita melakukan segala kehendak Tuhan, apa yang kita perlukan, apa yang kita gumuli. Tapi kalau kita yakin dan percaya kita masih punya imam yang agung, imam yang mengerti akan kelemahan-kelemahan kita, ketidakberdayaan kita, keterputusasaan, bahkan ketika kita jatuh dalam dosa. Kalau kita yakin kita mau mengandalkan Tuhan sebagai Sang Juru Selamat, sebagai pertolongan di dalam kehidupan kita, maka Tuhan akan bersama-sama menggandeng tangan kita untuk kita terus melangkah di dalam kehidupan hari lepas hari. Dalam COVID-19 ini, protokol kesehatan juga menganjurkan kita supaya memakai masker, mencuci tangan, bahkan menjaga jarak dengan sesama.
menjaga jarak, jangan dinegatifkan bahwa kita sedang bermusuhan dengan beliau, kita malas dekat dengan dia. Tapi ini anjuran dari pemerintah untuk menjaga kesehatan, melaksanakan 3M. Bapak Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, firman Tuhan malam hari ini mau menjelaskan kepada kita bahwa ketika kita dalam keterpurukan sekalipun, kita jangan langsung putus asa, jangan menyerah. Mari kita menghampiri Tuhan, mari kita datang kepadanya, memohon pertolongan agar supaya di dalam permasalahan pergumulan yang kita hadapi saat ini, biar boleh diberikan jalan keluar, dan khususnya bangsa Indonesia yang tercinta ini boleh dibebaskan dari virus corona. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, ketika belum ada virus corona ini, mungkin kebiasaan kita bangun pagi berangkat kerja, pulang malam tidur, besok pagi lagi berangkat, pulang malam tidur. Waktu untuk keluarga, untuk istri atau untuk suami atau untuk anak berkurang. Bahkan waktu untuk Tuhan berkurang sama sekali. Dalam pandemi COVID-19 ini dianjurkan untuk kita tetap tinggal di rumah, tidak berpergian jika tidak perlu. Seharusnya itu menjadi waktu buat kita bersama dengan keluarga dan anak, serta bersama-sama mengambil kesempatan untuk bersekutu dengan Tuhan. Bagi umat yang percaya dan yakin bahwa ini adalah teguran buat kita semua, agar kita mau lebih dekat lagi kepada Tuhan di dalam melayani, melaksanakan tugas panggilan, agar supaya Yesus Kristus yang adalah imam besar, imam yang agung, boleh turut bersama-sama dengan kita melaksanakan tugas panggilan ini dan melayani jemaat dengan penuh sukacita, sehingga ketika kita menjalankan kehidupan ini bersama dengan istri maupun suami maupun anak-anak atau orang tua sekalipun, kita tetap dalam pemeliharaan Tuhan Yesus Kristus. Biarlah firman Tuhan malam hari ini boleh menguatkan kita masing-masing supaya lebih dekat lagi kepada Tuhan. Amin. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 280 bait 1. Jemaat sekalian, kita satu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Terpujilah Allah kekal selama-lamanya, Bapa di dalam surga. Terima kasih untuk waktu yang telah Engkau berikan kepada kami semua, warga Jemaat GPB Silo
yang telah mengambil bagian dalam ibadah rumah tangga pada malam hari ini ya Tuhan. Biarlah kami senantiasa memuji dan membesarkan nama-Mu dan tetap mengandalkan Engkau sebagai Sang Juru Selamat. Bapa di dalam surga, ajarilah kami ya Tuhan untuk setia melayani Engkau ketika kami dalam pergumulan, ketika kami dalam lemah, ketika kami sedang banyak permasalahan. Kami mohon pimpinan penyertaan-Mu agar semuanya boleh dilepaskan dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara yang tercinta Indonesia, bahkan di seluruh dunia yang mengalami pandemi COVID-19. Bapa di dalam surga, biarlah masing-masing semua orang yang percaya kepadamu tidak goyah. Mereka tetap percaya dan bersandar kepadamu sebagai Sang Juru Selamat yang akan membebaskan kami semua, khususnya dunia ini ya Tuhan, dari virus corona. Bapa di dalam surga, kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ketika berita-berita di media sosial, bahkan semua yang terkait tentang virus corona ini ya Tuhan, biarlah kami boleh tetap bersandar, berdoa, tidak kami mundur, tetapi kami tetap mengandalkan Engkau sebagai penolong di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan untuk semuanya. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk Ketua Majelis Jemaat GPIB Silo, Bapak Pendeta Yosef Aeng bersama dengan istri dan anak-anak. Kau berkati ya Tuhan Bapak Pendeta Yosef Aeng yang Kau tempatkan di tengah-tengah jemaat GPIB Silo. Berikan kesehatan yang baik buat Bapak Pendeta bersama dengan istri dan anak-anak, agar supaya di dalam pelayanannya tetap didukung dan ditopang, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Kami juga berdoa untuk para presbiter, penatua diaken, keenam pelkat, paduan suara vokal grup, karyawan kantor, atau semua yang terkait di dalam pelayanan di rumah-Mu yang kudus ini ya Tuhan. Berkati kami masing-masing, sehingga kami juga tetap melayani Engkau dengan penuh sukacita dan tetap bersandar dan berpegang kepada Engkau ya Tuhan, sehingga ketika kami melaksanakan perjalanan kehidupan kami yakin dan percaya Tuhan bersama-sama dengan kami. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa ya Tuhan untuk para orang sakit, baik mereka yang berada di rumah sakit maupun mereka yang berada di rumah mereka masing-masing yang dalam kelemahan tubuh. Mari Tuhan Kau jamah mereka ya Tuhan, sehingga mereka juga boleh disembuhkan dan mereka juga boleh kembali bersama-sama dengan keluarga mereka, dan mereka boleh ambil bagian dalam ibadah-ibadah yang berjalan walaupun hanya secara daring, tetapi di dalamnya kami percaya nama Tuhan dipermuliakan. Kami juga berdoa untuk para janda, duda, yatim piatu, memberikan mereka penghiburan, kekuatan, supaya mereka juga tetap mengandalkan Engkau sebagai Sang Juru Selamat. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa ya Tuhan untuk mereka yang berada di lembaga pemasyarakatan. Berkati mereka masing-masing, mereka rindu untuk kembali bersama-sama dengan keluarga mereka. Biarlah Engkau bersama-sama dengan mereka, kuatkan mereka, berikan kekuatan serta penghiburan, supaya di dalam menjalankan hari-hari mereka
mereka tetap dalam pemeliharaan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk keseluruhan ya Tuhan. Biarlah kami semua yang percaya dan taat kepadamu tetap bersyukur senantiasa atas pemeliharaan Tuhan, atas kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami tetap berjalan bergandeng tangan dengan rekan-rekan sepelayanan dan tetap mengundang Engkau sebagai Sang Juru Selamat, agar ketika kami melayani, kami diingatkan untuk tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapa di dalam surga, masih banyak permohonan, pergumulan yang akan kami naikkan pada malam hari ini. Tapi kami yakin dan percaya Engkau lebih mengetahui apa yang belum kami naikkan dan belum kami pohonkan. Untuk itu doa yang kurang sempurna ini kiranya Engkau mau sempurnakan. Yang kami naikkan dan kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Umat Tuhan yang diberkati, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab yang terambil dari Matius 5 ayat yang 23 dan 24 yang menyatakan, sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Kolekte ibadah hari Minggu, ibadah rumah tangga, perpuluhan, dan persembahan syukur dapat diserahkan ke gereja dengan diantar langsung ke gedung gereja atau dapat dititipkan kepada koordinator sektor atau presbiter untuk dimasukkan dalam kotak persembahan dan dapat disetorkan ke rekening GPIB Jemaat Silo DKI Jakarta di Bank BRI. Tuhan berkati saudara dan persembahan saudara. Kita menyanyi Kidung Jemaat 291 bait pertama dan kedua. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjiannya sungguh
menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Kasih, Allah yang Maha Murah, kami mengucap syukur dan berterima kasih akan kebaikan Tuhan sepekan dalam kehidupan kami, yang kami lalui melalui penyertaan dan cinta kasih Tuhan. Saat ini kami bawa dan berikan persembahan kami sebagai ungkapan syukur kami akan anugerah Tuhan yang kami rasakan dalam kehidupan kami. Kiranya pemberian kami ini berkenan di hadapan-Mu. Bapa, kuduskan dan berkati persembahan ini, agar berdaya guna dalam pelayanan gereja-Mu, bagi sesama dan bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Lebih daripada itu Tuhan, kiranya Engkau mengingatkan kami untuk memberi diri kami menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, dan berkenan kepadamu sebagai persembahan yang sejati. Bapa, inilah doa dan syukur kami dari umat yang telah Kau selamatkan. Kami naikkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber berkat dalam kehidupan kami. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Jemaat, kita akan mengakhiri ibadah rumah tangga pada malam hari ini. Saya undang jemaat untuk berdiri. Jemaat, pergilah, beritakanlah Injil melalui hidup dan kerjamu sehari-hari berdasarkan firman Tuhan yang telah kamu dengar. Jemaat, arahkanlah hati dan pikiranmu pada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dengan persekutuan Roh Kudus memberkati kita sekalian dari saat ini kekal selama-lamanya.